Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, saudara-saudariku semuanya, di kesempatan yang lalu kita telah mengkaji tentang istri baginda Nabi Muhammad SAW yang pertama, yakni Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, dan kali ini kita akan mengkaji tentang sosok, karakter, dan kepribadian dari istri baginda kita Nabi Muhammad SAW yang kedua, yang bernama Saudah Al-Amiriyah, ataupun lebih masyhur dikenal dengan Saudah binti Zam'ah. Saudara-saudariku, sobat YouTube semuanya, istri Nabi yang kedua ini pun sama posisinya, statusnya adalah seorang janda. Ketika Sayyidah Khadijah wafat, Nabi pernah ditawari oleh sahabat ataupun sahabat wanitanya, "Wahai Muhammad, jika engkau ingin menikah dan kalau engkau menghendaki gadis, dia adalah Aisyah binti Abi Bakar. Dan jika engkau menghendaki seorang janda, aku tunjukkan dia adalah Saudah binti Zam'ah." Namun Nabi memutuskan dan memilih bukan pilihan yang pertama, bukan langsung menikahi Aisyah, melainkan Nabi memilih Saudah binti Zam'ah yang notabene-nya adalah seorang janda yang usianya juga sudah cukup paruh baya. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi setiap wanita, seorang wanita, bukan karena hawa nafsunya sendiri. Ya, dan kali ini kita langsung mengkaji tentang kepribadian, sosok, dan karakter dari istri kedua Nabi kita, yakni Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini mungkin memang tidak terlalu populer dibandingkan dengan istri-istri Nabi selainnya. Tetapi beliau tetap termasuk sebagai wanita yang memiliki martabat yang agung, yang mulia, dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya. Beliau telah ikut berjihad di jalan Allah dan termasuk wanita yang pertama kali hijrah ke Madinah. Perjalanan hidupnya dengan penuh teladan yang baik, terutama bagi wanita-wanita sesudahnya. Rasulullah SAW menikahinya bukan semata-mata karena harta dan kecantikannya, sebab beliau ini, Saudah binti Zam'ah ini, tidak tergolong wanita yang cantik dan kaya. Namun yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah semangat jihadnya di jalan Allah, kecerdasan otaknya, perjalanan hidupnya yang senantiasa baik, keimanan serta keikhlasannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kepribadiannya dan statusnya, beliau adalah seorang janda yang telah kita ketahui bahwa pada tahun-tahun kesedihan atau Amul Khazan, karena ditinggal wafat oleh paman beliau, yakni Abu Thalib, dan istri beliau yaitu Sayyidah Khadijah, Rasulullah SAW tengah mengalami masa yang sangat sulit. Kondisi seperti itu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang Quraisy, untuk menyiksa Rasulullah SAW.
dan kaum muslimin pada tahun-tahun ini serasa cobaan dan kesedihan datang sangat besar dan silih berganti. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir untuk kembali ke Thaqif ataupun Taif dengan harapan agar orang-orang di Taif memperoleh hidayah untuk masuk Islam dan membantu beliau. Namun masyarakat Taif menolak mentah-mentah kehadiran beliau. Bahkan mereka memerintahkan anak-anak mereka untuk melempari beliau dengan batu. Hingga dalam satu riwayat, kedua tumit beliau luka dan berdarah. Walaupun begitu, beliau tetap sabar, bahkan tetap mendoakan mereka agar memperoleh hidayah. Dalam keadaan kesepian, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Malaikat Jibril membawa Rasulullah SAW ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buruk. Kemudian menuju langit ketujuh, dan di sana beliau menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika kembali ke Mekah, beliau menuju Ka'bah dan mengumpulkan orang-orang untuk mendengarkan kisah perjalanan beliau yang sangat menakjubkan itu. Kaum musyrikin yang mendengar kisah itu langsung tidak mempercayainya, bahkan mengolok-olok beliau. Bertambahlah hambatan dan rintangan yang harus beliau hadapi saat itu. Dalam kondisi seperti itu, tampillah Saudah binti Zam'ah yang akan menjadi istri beliau yang kedua. Saudah binti Zam'ah yang ikut berjuang dan senantiasa mendukung Rasulullah SAW. Kemudian dia menjadi istri Rasulullah SAW yang kedua setelah Sayyidah Khadijah. Terdapat beberapa kisah yang menyertai pernikahan Rasulullah SAW dengan Saudah binti Zam'ah. Tersebutlah Khawlah binti Hakim, salah seorang mujahid wanita yang pertama masuk Islam. Khawlah adalah istri Uthman bin Maz'um. Dia yang dikenal sebagai wanita yang berpendirian kuat, berani, dan cerdas, sehingga dia memiliki nilai tersendiri bagi Rasulullah SAW. Dan melalui kehalusan perasaan dan kelembutan fitrahnya, Khawlah sangat memahami kondisi Rasulullah SAW yang sangat membutuhkan pendamping, yang nantinya akan menjaga dan mengawasi urusan beliau, serta mengasuh putri-putri beliau, yakni Ummu Kulthum, Fatimah, setelah Zainab dan Ruqayyah menikah. Jadi saat itu Ummu Kulthum dan Sayyidah Fatimah masih kecil, sementara Zainab dan Ruqayyah telah menikah. Yang pada mulanya Uthman bin Maz'um kurang sepakat dengan pemikiran Khawlah, sebab dikhawatirkan hal itu akan menambah beban Rasulullah SAW. Namun dia tetap bersikukuh pada pendiriannya. Kemudian Khawlah menemui Rasulullah SAW dan bertanya langsung tentang orang yang akan mengurus rumah tangga beliau. Dengan seksama beliau mendengarkan seluruh pernyataan Khawlah, karena baru pertama kali ini ada orang yang perhatikan masalah rumah tangganya dalam kondisi beliau yang sangat sibuk dan dalam menyebarkan agama Allah. Dan beliau melihat bahwa apa yang diungkapkan Khawlah mengandung kebenaran, sehingga beliau pun bertanya. Kata Nabi SAW, "Siapakah yang kau pilih untukku?" kata Nabi. Khawlah menjawab, "Jika engkau menginginkan seorang gadis, dia adalah Aisyah binti Abi Bakar,
Dan jika engkau inginkan seorang janda, dia adalah Saudah binti Zam'ah. Rasulullah SAW mengingat nama Saudah binti Zam'ah yang sejak keislamannya begitu banyak memikul beban perjuangan beban perjuangan dalam menyebarkan agama Islam, sehingga pilihan beliau jatuh pada Saudah binti Zam'ah dibanding Aisyah binti Abi Bakar saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih seorang janda yang namanya hanya dikenal oleh beberapa orang. Pernikahan beliau dengannya tidak didorong oleh keinginan untuk memenuhi nafsu duniawi, keinginan beliau tidak didasari dengan keinginan nafsu duniawi, namun lebih karena Rasulullah SAW yakin bahwa Saudah dapat ikut serta menjaga keluarga dan rumah tangga Rasulullah SAW setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Dan jika kita lebih seksama menyimak beberapa catatan sejarah tentang kehidupan Rasulullah SAW yang terkait dengan Saudah binti Zam'ah, kita akan menemukan beberapa keterangan tentang sosok Saudah. Saudah adalah seorang wanita yang tinggi besar perawakannya, yang berbadan gemuk dan sederhana, tidak terlalu cantik, dan beliau juga tidak memiliki banyak harta. Dia adalah janda yang ditinggal wafat oleh suaminya. Rasulullah SAW memilihnya sebagai istri karena kadar keimanannya yang kokoh. Beliau termasuk wanita pertama yang masuk Islam ataupun as-sabiqul awwalin dan sabar menanggung kesulitan hidup. Kita kaji tentang nasab beliau, nasab Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini yang bernama lengkap, nama lengkapnya adalah Saudah binti Zam'ah bin Abdi Syams bin Abdud, dan tergolong dari suku Quraisy Amiriyah. Nasabnya ini bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakek atau buyut Lu'ay bin Ghalib di antara keluarganya. Dia dikenal mempunyai otak yang cemerlang dan berpandangan luas. Pertama kali beliau menikah dengan anak pamannya, Syukron bin Amr, dan menjadi istri yang setia dan tulus. Ketika Rasulullah SAW menyebarkan Islam dengan terang-terangan, suaminya Syukron termasuk orang yang pertama kali menerima hidayah Allah. Dia memeluk Islam bersama kelompok orang-orang dari Bani Qais bin Abdus Syams setelah berbaiat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia segera menemui istrinya Saudah dan memberitakan kabar gembira itu tentang keislaman serta agama baru yang dianutnya. Kecemerlangan pikiran dan hatinya menyebabkan Saudah binti Zam'ah segera dan cepat memahami ajaran Islam untuk selanjutnya mengikuti suami menjadi seorang muslimah. Setelah itu hijrah ke Habasyah. Keislaman Syukron Saudah
dan beberapa orang yang mengikuti jejak mereka berakibat cemoohan, penganiayaan, dan pengasingan dari keluarga terdekat mereka. Karena itu Syukron menemui Rasulullah SAW beserta beberapa keluarganya yang sudah masuk Islam, seperti saudaranya Sa'ud bin Hatib, keponakannya Abdullah bin Sahal bin Amr, ditambah saudara kandung Saudah Malik bin Zam'ah. Rasulullah SAW menasihati agar mereka tetap kokoh berpegang pada akidah dan menyarankan agar mereka hijrah ke Habasyah guna mengikuti saudara-saudara seiman yang telah terlebih dahulu hijrah. Seperti Utsman bin Affan dan istrinya Luqayyah binti Muhammad SAW, akhirnya kaum muslimin memutuskan untuk hijrah yang kedua ke Habasyah. Terdapat Saudah yang turut merasakan pedihnya meninggalkan kampung halaman serta sulitnya menempuh perjalanan dan cuaca yang begitu buruk demi menegakkan agama yang diyakininya. Dan di Habasyah mereka disambut dan diperlakukan baik oleh Raja Habasyah, sekalipun keyakinan mereka memang berbeda, sehingga beberapa hari lamanya mereka menjadi tamu raja. Namun rasa rindu mereka dan keinginan untuk melihat wajah Rasulullah SAW mendera mereka sambil menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke Mekah saat itu. Mereka mengisi waktu dengan mengenang kehangatan berkumpul bersama Rasulullah SAW dan saudara-saudara seiman di Mekah. Ketika mendengar keislaman Umar bin Khattab, mereka menyambut dengan sukacita. Betapa tidak, karena Umar bin Khattab adalah pemuka Quraisy yang disegani. Karena itu mereka memutuskan untuk kembali ke Mekah dengan harapan Umar dapat menjamin keselamatan mereka dan dari gangguan kaum Quraisy. Di antara mereka yang ikut kembali adalah Syukron bin Amr. Namun dalam perjalanan Syukron jatuh sakit karena kelaparan sejak kakinya menginjak tanah Habasyah. Pada akhirnya dia wafat, dia meninggal di tengah perjalanan menuju Makkah. Dan betapa sedih perasaan istrinya Saudah binti Zam'ah ketika mendengar suaminya meninggal dunia. Baru saja dia mengalami betapa sedihnya meninggalkan kampung halaman, sulitnya perjalanan ke Habasyah, cemoohan, penganiayaan dan penghinaan orang-orang Quraisy. Dan sekarang dia harus merasakan sedihnya ditinggal suami. Dia merasa kehilangan orang yang senantiasa bersamanya dalam berjihad di jalan Allah. Kemudian turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Saudah binti Zam'ah menanggung semua derita itu dengan kepasrahan dan ketabahan serta menyerahkan semuanya kepada Allah, bertawakal dengan senantiasa mengharapkan keridhaannya. Beliau kembali ke Mekah sebagai satu-satunya seorang janda dengan perkiraan bahwa keadaan kaum muslimin di Mekah sudah membaik setelah beberapa pemuka Quraisy menyatakan memeluk Islam. Akan tetapi ternyata kezaliman orang-orang Quraisy tetap merajalela. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada pilihan lain baginya selain kembali ke rumah ayahnya, Zam'ah bin Qais, yang masih memeluk agama nenek moyang mereka. Namun Zam'ah bin Qais tetap menerima dan menghormati putrinya. Tidak sedikit pun dia berusaha membujuk agar putrinya meninggalkan Islam dan kembali menganut kepercayaan agamanya.
Ketika Khawlah binti Hakim berusaha mencarikan istri untuk Rasulullah SAW, dia menyebut nama Saudah. Dalam diri Saudah, Rasulullah SAW tidak melihat kecantikannya, tetapi lebih melihat bahwa Saudah adalah sosok wanita yang sabar, mujahidah, yang hijrah bersama kaum muslimin dan mampu menjadi pemimpin di rumah ayahnya yang masih musyrik. Sebab itu Rasulullah SAW tergerak hatinya untuk menikahinya. Khawlah menemui Saudah dan menyampaikan kabar gembira bahwa tidak semua wanita dianugerahi Allah menjadi istri Rasulullah SAW serta menjadi istri manusia yang paling mulia dan hamba pilihannya. Ketika bertemu dengan Saudah, Khawlah berteriak, "Apa gerangan yang telah engkau perbuat sehingga Allah memberkahimu dengan nikmat yang sebesar ini?" Kata Khawlah, "Rasulullah SAW mengutusku untuk meminang engkau baginya. Sungguh hal itu merupakan berita besar. Saudah tidak pernah memimpikan kehormatan sebesar itu, terutama setelah orang-orang mencampakkannya karena kematian suaminya. Rasulullah SAW yang mulia benar-benar akan menjadikannya sebagai istri." Dengan perasaan terharu, beliau menyetujui permintaan itu dan meminta Khawlah menemui ayahnya. Setelah Zam'ah bin Qais mengetahui siapa yang akan meminang istrinya, dan Saudah pun sudah setuju. Lamaran itu langsung diterimanya, kemudian meminta Rasulullah SAW datang ke rumahnya. Rasulullah SAW memenuhi undangan tersebut bersama Khawlah, dan pernikahan itu pun terlaksana dengan baik. Saudah mulai memasuki rumah tangga Rasulullah SAW, dan di dalamnya dia merasakan kehormatan yang sangat besar sebagai wanita. Dia merawat Ummu Kulthum dan Fatimah Az-Zahra seperti merawat putri-putrinya sendiri. Ummu Kulthum dan Fatimah pun menghargai dan memperlakukan Saudah dengan baik. Saudah memiliki kelembutan, Saudah memiliki hati yang lembut, sikap yang hangat, sehingga kedua putri Rasulullah SAW merasa nyaman hidup bersama dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Dia tidak terlalu berharap dirinya dapat sejajar dengan Khadijah, kata Saudah di hati Rasulullah SAW. Beliau cukup puas dengan posisinya sebagai istri Rasulullah SAW dan menjadi ummul mukminin. Kelembutan dan kemanisan tutur katanya dapat menggantikan wajahnya yang tidak begitu cantik, tubuhnya yang gemuk, dan umurnya yang sudah parubaya. Apapun yang dia lakukan semata-mata untuk menghilangkan kesedihan Rasulullah SAW. Sewaktu-waktu dia meriwayatkan hadis beliau Nabi kita Muhammad SAW untuk menunjukkan sukacitanya di hadapan Nabi SAW. Dan beberapa bulan lamanya Saudah berada di tengah-tengah keluarga Rasulullah SAW. Sekalipun dia telah memperoleh limpahan kasih dari beliau sehingga
beberapa saat kemudian turun wahyu Allah yang memerintahkan Rasulullah SAW menikahi Aisyah binti Abu Bakar yang masih sangat belia. Rasulullah SAW menemui Abu Bakar dan menjelaskan makna wahyu Allah kepadanya. Dengan kerelaan hati, Abu Bakar menerima putrinya atau menyetujui putrinya menikah dengan Rasulullah SAW dan disuruhnya Aisyah menemui beliau. Setelah melihat Aisyah, beliau mengumumkan pinangan terhadap Aisyah. Lantas sikap apa yang dilakukan Saudah ketika mengetahui pertunangan tersebut? Beliau rela dan tidak sedikit pun memiliki perasaan cemburu. Beliau merelakan madunya berada di tengah keluarga Rasulullah SAW. Beliau merasa cukup bangga menyandang gelar sebagai Ummul Mukminin, dapat menyayangi Rasulullah SAW dan dapat meyakini ajarannya sehingga dia tidak terpengaruh oleh kepentingan duniawi. Kemudian hijrah ke Madinah. Pertama kali Rasulullah SAW hijrah ke Madinah tanpa ditemani dengan keluarga. Setelah menetap di sebuah rumah, beliau mengutus seorang membawa keluarganya, termasuk Saudah binti Zam'ah bersama Ummu Kulthum dan Fatimah. Saudah menuju Madinah, dan itu merupakan hijrahnya yang kedua setelah ke Habasyah. Bedanya sekarang ini dia hijrah menuju negeri muslim yang masyarakatnya sudah berbaiat setia kepada Rasulullah SAW. Setelah Masjid Nabawi di Yathrib selesai dibangunlah rumah Rasulullah SAW di samping masjid tersebut. Di rumah itulah Saudah dan putri-putri Nabi SAW tinggal hingga Ummu Kulthum dan Fatimah menyayangi Saudah seperti kepada ibu kandung sendiri. Setelah masyarakat Islam di Yathrib terbentuk dan sarana ibadah selesai dibangun, Abu Bakar mengingatkan Rasulullah SAW agar segera menikahi putrinya. Bukankah engkau hendak membangun keluargamu, wahai Rasulullah, kata Abu Bakar. Ketika itu kehidupan Rasulullah SAW tersibukkan oleh dakwah dan jihad di jalan Allah, sehingga kepentingan pribadinya tidak sempat terfikirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Abu Bakar mengingatkannya, barulah beliau sadar dan segera menikahi Aisyah binti Abi Bakar. Kemudian beliau membangun kamar untuk Aisyah yang bersebelahan dengan kamar Saudah. Sejarah banyak mencatat tentang sikap Saudah terhadap Aisyah binti Abu Bakar. Wajahnya senantiasa ceria dan tutur katanya selalu lembut. Bahkan beliau sering membantu menyelesaikan urusan Aisyah, sehingga Sayyidah Aisyah sangat mencintai Saudah. Begitulah kecintaannya kepada Rasulullah SAW sangat melekat erat di lubuk hati. Segala sesuatu yang beliau niatkan untuk memperoleh kerelaan Rasulullah SAW melalui pengabdian yang lurus terhadap keluarga beliau. Tanpa keluh kesah, baginya kenikmatan yang paling agung, paling besar di dunia ini adalah melihat Rasulullah SAW senang dan tertawa. Aisyah berkata, tidak ada wanita yang lebih aku cintai untuk berkumpul bersamanya selain Saudah binti Zam'ah. Berarti Aisyah pun pernah ataupun sering menyanjung Saudah binti Zam'ah.
karena dia memiliki istimewaan yang tidak dimiliki wanita lain, kata Aisyah. Itu merupakan pengakuan Aisyah, wanita yang pikirannya cerdas dan senantiasa jernih, yang selalu ingin bersama Saudah dalam jihad, keyakinan, kesabaran, dan keteguhannya. Saudah merelakan malam-malam gilirannya untuk Aisyah, semata-mata untuk memperoleh keriduan Rasulullah SAW. Aisyah mengisahkan ketika usia Saudah semakin uzur dan Rasulullah SAW ingin menceraikannya, Saudah berkata, "Aku mohon jangan ceraikan diriku. Aku ingin selalu berkumpul dengan istri-istrimu. Aku rela menyerahkan malam-malamku untuk Aisyah. Aku sudah tidak menginginkan lagi apa yang biasa diinginkan kaum wanita pada umumnya." Rasulullah SAW pun mengurungkan niatnya. Sebenarnya Rasulullah SAW ingin menceraikan Saudah dengan baik-baik agar Saudah tidak bermasalah dengan istri-istri beliau yang lainnya. Namun Saudah menginginkan Rasulullah tetap mengikatnya sehingga akhir hayatnya agar dia dapat berkumpul dengan istri-istri Nabi kita Muhammad SAW. Alasan itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW tetap mempertahankan pernikahannya dengan Sayyidah Saudah. Setelah mendampingi Rasulullah SAW dalam perang Khaybar, biasanya sebelum berangkat berperang, Rasulullah SAW mengundi dahulu istri yang akan menyertai beliau. Dalam perang Khaybar, undian yang diundikan jatuh pada diri Saudah. Dan kali ini Rasulullah SAW disertai pendamping yang sabar. Dalam perang ini banyak sekali kesulitan yang dialami Saudah, karena banyak juga kaum muslimin yang syahid sebelum Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Dalam kemenangannya, kaum muslimin memperoleh banyak rampasan perang yang belum pernah mereka alami pada peperangan lainnya. Saudah pun mendapatkan bagian rampasan perang ini. Pada peperangan itu pula Rasulullah SAW menikahi Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Mendengar hal itu pun Saudah tetap rela dan menerima kehadiran Sofiyah karena hatinya bersih dan sifat iri dan sifat cemburu. Saudah menunaikan haji wada bersama istri-istri Rasul lainnya setelah Rasulullah SAW wafat. Saudah tidak pernah lagi menunaikan ibadah haji karena khawatir melanggar ketentuan beliau. Beberapa saat setelah haji wada, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad SAW sakit keras. Beliau meminta persetujuan istri-istri beliau yang lain untuk tinggal di rumah Aisyah. Ketika Nabi sakit, Saudah tidak pernah putus-putusnya menjenguk beliau dan membantu Aisyah sampai beliau wafat. Saudara-saudariku, sobat YouTube semuanya, setelah beliau wafat, beliau memutuskan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Harta bagiannya dan dari Baitul Mal sebagian besar disalurkan di jalan Allah dengan semata-mata mengharapkan keriduannya. Dia tidak pernah meninggalkan kamarnya kecuali untuk kebutuhan yang mendesak. Pada saat-saat seperti itu Abu Bakar selalu menjenguknya karena dia tahu bahwa Saudah sangat mencintai putrinya.
Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Saudah tetap menyendiri untuk beribadah hingga ajal menjemputnya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau meninggal pada tahun ke-19 Hijriah, sementara itu ada juga yang meriwayatkan yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun ke-54 Hijriah. Yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang pertama, sebab pada masa Rasulullah SAW pun Saudah sudah termasuk wanita yang telah paruh baya. Nah, sifat dan keutamanya dari Saudah binti Zam'ah, hal istimewa yang dimiliki Saudah adalah kekuatannya dan keteguhannya dalam menanggung penderitaan seperti pengusiran, penganiayaan, dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya, baik yang datangnya dari kaum Quraisy maupun dari keluarganya sendiri. Hal seperti itu tidak mudah dia lakukan karena perjalanan yang harus ditempuhnya itu sangat sulit serta perasaan yang berat ketika harus meninggalkan keluarga dan dari kampung halaman. Sifat mulia yang juga menonjol darinya adalah kesabaran dan keriduannya menerima takdir Allah. Ketika suaminya meninggal, harus kembali ke rumah orang tua yang masih musyrik, hingga Rasulullah SAW memilihnya menjadi istri. Selama berada di tengah-tengah keluarga Rasulullah SAW, keimanan dan ketakwaannya bertambah. Beliau pun bertambah rajin beribadah. Jelasnya, kadar keimanan Saudah binti Zam'ah berada di atas manusia pada umumnya atau rata-ratanya. Dalam hatinya tidak pernah ada perasaan cemburu terhadap istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya. Saudah pun dikenal dengan kemurahan hatinya dan suka bersedekah. Pada sebagian riwayat dikatakan bahwa Saudah paling gemar bersedekah di jalan Allah, baik ketika Rasulullah SAW masih hidup maupun setelah Rasul SAW telah wafat. Dan pada masa berikutnya, yakni pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, pembawaan yang ceria dan menyenangkan beliau curahkan untuk menghibur Rasulullah SAW. Karakter seperti itu merupakan teladan yang baik bagi setiap istri hingga saat ini. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai Sayyidah Saudah binti Zam'ah, dan semoga Allah memberinya tempat yang layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan bahwa beliau wafat, Sayyidah Saudah wafat di akhir kekhalifahan Sayyidina Umar di Madinah pada tahun 54 Hijriah. Sebelum beliau meninggal, beliau mewariskan rumahnya kepada Sayyidah Aisyah. Semoga Allah meridhoinya dan membalasnya dengan kebaikan yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, ada banyak pelajaran yang berharga dari apa yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan harapan kami dari penggalan kisah ini kita banyak belajar, terutama untuk istri-istri masa kini yang hidupnya dikelilingi dengan modernisasi. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita tetap terjaga, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang merisaukan kita. Kita diberikan kesehatan yang paripurna, diberikan keluasan rezeki, dan dikaruniai putra dan putri yang soleh dan solehah, dan dikelilingi orang-orang baik, tetangga-tetangga baik, saudara-saudara yang baik.
Akhir da'wana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.